Sobat pemenang, tahukah kita bahwa di Cina di zaman dulu ketika seseorang mendapat hukuman, mereka akan diterlentangkan, diikat kedua tangan kedua kakinya, lalu kemudian diberi tetesan air di dahi mereka selama berjam-jam. Dan biasanya para tawanan tidak akan kuat dengan hukuman yang seperti itu karena itu sangat menyiksa bagi mereka. Dan kita di dunia ini diberi pilihan untuk mengikut Tuhan Yesus atau tidak. Karena kelak hukumannya bukan sekedar tetesan air di dahi, tetapi hukuman kekal selama-lamanya di neraka. Sementara kita masih hidup, kita masih punya kesempatan, mari kita ikut Tuhan Yesus dan jangan pernah tinggalkan iman kita. Salam pemenang dari Bangkalan, Madura. Sobat pemenang, seorang pria di Libanon membangun rumah yang paling tipis di negara itu. Lebarnya hanya 1 meter, tingginya 14 meter. Tepat di depan rumah saudaranya sendiri. Hal ini karena dia iri dengan rumah saudaranya dan berusaha untuk menghalangi pemandangan rumah depan saudaranya. Iri hati membuat hidup kita ini menderita. Iri hati sebenarnya membuat mata hati kita menjadi buta. Buanglah iri hati dalam hidup kita dan jadilah orang-orang senantiasa bersyukur ketika melihat orang lain mendapat berkat dan bukannya justru mengutuki mereka. Ikutlah bersyukur kalau kita punya Tuhan yang murah hati. Salam pemenang. Sobat pemenang, kita ada di Taman Nasional Baluran, Banyuwangi, Jawa Timur. Tampaknya tempat ini kotor dan tidak terawat. Tetapi sebenarnya demikianlah habitat aslinya. Ada seorang yang bernama Kailash Singh yang dinobatkan sebagai pria terkotor di dunia karena tidak pernah mandi selama 48 tahun lamanya. Tentu ia memiliki bau yang sangat menyengat. Tahukah sobat pemenang, apa hal yang paling bau di hadapan Tuhan? Yaitu adalah dosa dan kesalahan. Tetapi ada Roh Kudus di dalam diri kita yang terus menyucikan, menguduskan supaya kita senantiasa harum di hadapan Tuhan. Karena itu, kita terus hidup menyenangkan hati Tuhan, jangan mendukakan Roh Kudus. Salam pemenang. Sobat pemenang, saat ini saya berada di pantai di Bangkalan, Madura, dan saya berada di atas batu-batu karang. Firman Tuhan pernah mengatakan ketika Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, di atas batu karang ini Tuhan akan mendirikan jemaatnya. Yang dimaksudkan batu karang itu adalah di atas batu karang Tuhan Yesus sendiri. Artinya setiap jemaat yang dibangun harus berdasarkan kebenaran Tuhan Yesus sendiri. Tidak boleh berdasarkan motivasi pribadi ataupun kebenaran pribadi. Karena itu, mari kita cek motivasi kita di dalam melayani Tuhan. Salam pemenang dari Bangkalan, Madura. Sobat pemenang, tahukah kita ada seekor penguin yang bernama Grapekun yang dia jatuh cinta dengan enim hululu. Enim hululu ini berbentuk papan kertas. Penguin Grapekun ini bisa memandangi enim ini sampai berjam-jam lamanya. Dan firman Tuhan katakan di 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Sebagai anak Tuhan, kalau kita mencari jodoh, janganlah kita mencari yang tidak seimbang. Carilah orang-orang yang percaya, yang seimbang. Salam pemenang.
Suatu menang, saya berada di padang savana dan tapaknya ini gersang. Yohanes Pembaptis, dia hidup di padang gurun selama hampir seumur hidupnya. Tuhan Yesus sebelum dia memulai pelayanan, dia juga berada di padang gurun selama 40 hari. Hidup kita, kadang-kadang kita berada di padang gurun, padang yang gersang, kesendirian. Tetapi percayalah, senantiasa ada Tuhan yang menyertai kita. Senantiasa ada rumput hijau sekalipun ada di padang gurun. Karena itu, jangan pernah kandas iman kita. Teruslah percaya, tetaplah setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Salam pemenang. Sobat Menang, tahukah kita bahwa ketika kapal Titanic tenggelam dan orang-orang berebut mereka masuk ke sekoci penyelamat, mereka bisa mengirimkan telegram. Yang menjadi ironis adalah ketika mereka mengirimkan telegram, mereka dikenakan biaya $1 per satu kata. Di dalam sekoci kehidupan kita, ketika kita mengarungi kehidupan ini, kita bisa mengirimkan doa-doa kita tanpa ada cas sama sekali, tanpa ada biaya sama sekali. Karena itu selama kita hidup, mari kita banyak berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak dikenakan biaya, tidak ada biaya apapun yang dikenakan kepada kita. Salam pemenang. Sobat Pemenang, kita berada di Taman Baluran Konservasi Nasional di Banyuwangi, Jawa Timur. Ada seorang yang bernama Forrest Fenn, seorang dealer seni dan penulis, menyimpan peti harta karun yang bernilai $1 miliar di Rocky Mountain. Namun sayangnya, harta ini tidak pernah diketemukan sampai sekarang ini. Bagi kita, anak-anak Tuhan, harta terbesar yang pernah surga berikan kepada kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita terus setia kepada Tuhan, kita terus mengikut Tuhan, karena itu adalah harta yang terbaik buat diri kita. Salam pemenang. Sobat Pemenang, saya saat ini berada di alun-alun kota Bangkalan, Madura. Dan di belakang saya ada pohon beringin yang usianya sudah ratusan tahun. Firman Tuhan mengatakan di kitab Wahyu pasal yang kedua di ayat yang ke-7, tulisan kepada jemaat di Efesus dikatakan bahwa siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Dalam kehidupan ini, iman kita harus menang. Sesulit apapun yang kita hadapi di dunia ini, teruslah mengikut Tuhan Yesus. Karena kelak kita akan bisa menikmati, kita diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di surga mulia. Salam pemenang dari Bangkalan, Madura. Sobat Menang, pengadilan Italia memutuskan bahwa mencuri sedikit makanan karena kelaparan bukanlah sebuah kejahatan. Ini adalah sebuah ironi templakan bagi kita sesama manusia yang tidak seharusnya kita membiarkan ada orang-orang di sekitar kita yang kelaparan. Firman Tuhan mengatakan di Amsal 25 ayat 21, jika seterumu lapar, berilah dia makan roti. Kalau ia haus, berilah dia minum air. Merupakan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita melihat ada orang-orang yang lapar. Seteru kita saja harus kita beri makan dan kita beri minum kalau mereka kelaparan. Apalagi orang-orang yang tidak pernah melukai hidup kita. Salam pemenang.